Saudara, penolakan dan pembubaran acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami menjadi polemik. Polisi mengatakan selain tidak berizin, acara ini menghadirkan kerumunan banyak orang, sehingga sangat berpotensi menjadi pusat penularan virus corona di masa pandemi. Namun, tidak sedikit juga yang berpendapat pembubaran acara ini telah melanggar hak asasi manusia HAM untuk bebas berorganisasi. Lalu bagaimana duduk perkaranya? Kami akan mengkonfirmasi langsung kepada pihak kepolisian dan juga salah satu deklarator kami dalam Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saya Aiman Wicaksono. Saudara, acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami di Surabaya, Jawa Timur dianggap bermuatan politik oleh sejumlah massa pengunjuk rasa yang menolak pertemuan itu. Sebaliknya, deklarator Kami yang juga mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio menuding para demonstran penolak acara Kami dilakukan oleh massa bayaran. Massa dari sejumlah ormas menghadang massa yang akan menggelar acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami di Gedung Juang, Surabaya, Jawa Timur kemarin. Massa yang menolak kegiatan Kami di Surabaya menganggap acara tersebut bermuatan politik. Kita menolak deklarasi Kami, karena apapun yang dilakukan Kami adalah sudah mencederai demokrasi ya. Taruhlah mereka itu para manula itu, kalau memang mau tunggu 2024. Kalau saat politiknya masih ada, pengen maju presiden atau apapun, silakan di tahun 2024. Jangan. Karena ditolak, acara yang dihadiri deklarator sekaligus presidium Kami Gatot Nurmantio akhirnya dipindahkan ke gedung Graha Jabal Nur. Di sini penolakan juga dilakukan massa di luar gedung. Hingga acara pun bubar saat Gatot memberikan sambutan. Di tengah-tengah kemudian ada aparatur akan membubarkan. Saya bilang kepada semua yang hadirin, ini aparatur ini adalah dia melaksanakan tugas, dia para kepolisian. Kami adalah organisasi yang mengutamakan moralitas. Jangan marah kepada Bapak ini, karena dia adalah bawahan yang suruh pasti atasannya. Menurut Polda Jawa Timur, penghentian acara silaturahmi Kami dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat dari kerumunan massa di tengah situasi pandemi corona. Di samping itu, polisi menyebut acara Kami belum mengantongi izin. Perizinan. Kalau yang bersifat nasional pada suatu daerah, itu harus 21 hari sebelumnya. Ya. Kita ketahui dari beberapa yang kita lihat, surat-surat administrasi pemberitahuan itu baru diberikan tanggal 26 September 2020 atau tepatnya baru 2 hari yang lalu, hari Sabtu. Ya, kemudian ingat, di masa pandemi, di mana keselamatan rakyat atau masyarakat adalah paling utama, hukum tertinggi ya di masa pandemi ini. Kendati mengikuti anjuran polisi untuk membubarkan diri, deklarator Kami yang juga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menuding ada pendemo bayaran di balik pembubaran acara silaturahmi Kami di Surabaya. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Kita menginginkan sebuah ketegasan. Saudara, polisi menyebut pembubaran acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia karena dinilai terlalu banyak kerumunan massa, sehingga dianggap melanggar protokol kesehatan di masa pandemi corona. Lebih jelasnya saya akan berbincang dengan Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat malam Pak Kabid Humas dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Iya, suaranya saya tidak bisa mendengar. Bisa dicek lagi Pak Kabid? Baik, selamat malam. Baik, sudah masuk. Baik. Pak Kabid, jadi apa yang kemudian melatar belakangi pembubaran dari acara Kami, Koalisi Menyelamatkan Indonesia di Surabaya, Jawa Timur? Baik Mas Aiman, kami jelaskan terlebih dahulu, Polda Jawa Timur ini merupakan pelaksanaan tugas dalam gugus tugas ya, yang ada untuk percepatan penanganan COVID-19. Artinya begini, pekerjaan ini pekerjaan kolaborasi dan tentu melibatkan seluruh elemen masyarakat. Situasi tantangan yang kita hadapi adalah situasi yang spesifik ya terkait dengan COVID-19 dan ini sudah global, nasional maupun daerah. Dan kemudian dalam waktu kemarin
pada minggu yang lalu kira tanggal 14 September sampai dengan saat ini kita masih menggelar yang namanya operasi justisi ya. Operasi justisi ini adalah bagaimana percepatan-percepatan dan hasilnya signifikan Jawa Timur. Alhamdulillah sejauh ini Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Pangdam 5 Brawijaya, Ibu Gubernur juga Jawa Timur itu selalu melakukan evaluasi. Artinya hasil yang dicapai ini ada suatu signifikan antara penurunan angka dari kematian dan juga angka terkonfirmasi. Ya, ini berkat dari adanya intervensi dan kerja kolaborasi antara Forkopimda dalam gugus tugas dan seluruh elemen masyarakat termasuk ulama dan masyarakat ya tentunya. Nah kemudian kemarin kita ketahui sekira tanggal 28 atau 27 yang lalu ya, itu ada kegiatan. Nah tentu kegiatan ini kita tetap ya melihat dari aturan undang-undang saja. Ada aturan undang-undang tentang kesehatan, ada undang-undang tentang wabah penyakit, undang-undang karantina. Pola-pola yang sudah kita lakukan adalah menekan ataupun untuk memutus mata rantai, yaitu menekan adanya kerumunan seperti itu. Mas. Dan Anda mau mengatakan bahwa acara kami ini tidak mengindahkan protokol kesehatan. Itu yang kemudian disampaikan. Artinya salah satunya seperti itu situasinya ya. Baik, selain juga karena izin, nanti saya akan bicara soal izin. Tapi pertanyaannya begini Pak Kabid, kan ada demo tandingan bukan begitu demikian? Betul, sama. Keduanya juga kan kita lakukan pembubaran pada saat itu untuk menghentikan kegiatan kerumunan. Karena ini tidak bisa suatu hal yang kita anggap satu sama lainnya berdiri sendiri ya. Artinya dengan adanya kegiatan, kemudian muncul surat juga yang pemberitahuan untuk melakukan kegiatan tersebut, maka keduanya kita lakukan langkah. Dalam hal ini Polda Jawa Timur tegas. Kita lakukan pembubaran dua-duanya. Jadi dua-duanya dibubarkan, meskipun ada insiden. Ada yang insiden kemudian teriak-teriak dengan kata-kata yang tidak senonoh misalnya, atau kata-kata yang tidak pantas. Itu kemudian menunggu laporan atau bagaimana Pak Kabid? Ya keduanya juga kita lakukan pembubaran ya. Artinya tidak menunggu laporan, ini namanya kita lakukan preventive justice ya. Dalam hal juga memberikan efek deteran di masa pandemi dan kemudian kita juga memberikan edukasi dan sekaligus juga sudah memberikan suatu namanya penegakan atau penindakan pada saat masa pandemi ini. Oke, jadi dua-duanya tidak mengindahkan protokol kesehatan baik deklarator kami, acara kami maupun dari unjuk rasa tandingan. Ini dua-duanya dibubarkan oleh pihak kepolisian. Satu lagi terkait dengan izin. Betul izin ada yang kemudian tidak dari kami tidak diurus karena perlu waktu hingga 3 pekan. Betul sekali. Jadi begini Mas Aiman, ya kita sekarang melihat dari kondisi surat menyurat ya pada saat itu diberikan kepada Polda Jatim berupa pengiriman surat saja ya sekira hari Sabtu. Itu sekitar tanggal 26. Pemberitahuan itu ya? Ya, hanya pemberitahuan secara tertulis surat ya. Kemudian kita proses analisa dan evaluasi. Tadi kami pertimbangkan dengan situasi pandemi dan aturan yang berlaku. Terus kemudian kita tidak mengeluarkan STTP. Keduanya kita tidak keluarkan. Mengapa? Ya karena situasi kita harus ada kegiatan keramaian kerumunan itu. Ada tim assessment salah satunya ya untuk protokol kesehatan. Yang kedua, penilaian kita dari aspek keamanan dan ketertiban. Dan selanjutnya adalah ketika STTP ini tidak dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur, artinya ya ini dalam proses sesuai dengan peraturan pemerintah saja nomor 60 tahun 2017 ya pada pasal 5 dan 6 kategori untuk ini tentang tata cara keramaian ya, perizinan dan pengawasan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya dan kemudian kegiatan politik. Pada pasal itu diatur untuk lokalan ini kegiatan itu diatur 14 hari sebelumnya. Baik, jadi ada aturan yang menurut kepolisian dari Polda Jawa Timur tidak diindahkan soal izin dan juga soal protokol kesehatan. Sejauh ini ada yang diproses hukum atau ada yang diselidiki atau ada yang diperiksa terkait ini Pak Kabid? Ya sejauh ini kan tentunya kita sudah lakukan tindakan ya. Seperti kita contohkan saja banyak hal yang kita lakukan kepada masyarakat. Kan kita juga harus memberikan contoh kepada masyarakat
Jadi tindakan lapangan saja ya, untuk kemudian proses hukum dan lain sebagainya, ini masih diselidiki, masih dikaji, baik dari kedua belah pihak, karena yang satu melanggar protokol kesehatan, yang lain juga, meskipun ada juga kemudian yang teriak terhadap mantan Panglima TNI, Pak Gatot misalnya, terhadap kata-kata yang mungkin tidak pantas. Ya, tentunya kita melihat aspek yang berbeda ya. Kalau memang itu merupakan suatu hal, dianggap adanya suatu pelaporan atau pengaduan dan dianggap ada suatu bukti terhadap jiwa maupun dan lain, ini lain hal ya. Namun kami tekankan di sini, hanya yang kami utamakan pada saat melakukan penindakan, yang kami utamakan adalah keselamatan rakyat atau masyarakat yang utamakan. Disinilah hukum tertinggi. Baik, terima kasih informasi yang jelas dari Pak Kabid Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Truno Yodo Wisnu Andiko. Terima kasih Pak Truno, selamat bertugas kembali, terima kasih.